Oh ya Allah sih. Tapi face shield sih masih ini sih apa? Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang pakai belum diwajibin banget, yang udah wajib tuh masker. Itu 4. Lo disuruh pakai masker kagak ada yang bisa social distancing soalnya. Ya gimana mau social distancing? Naik kereta aja gue udah desek-desekan. Terus disuruh gue ya gue juga maunya social distancing. Ya, tapi Iya, kalau yang naik keretanya banyak, social gimana? distancing tuh karena apa? Kalau menurut dari segi pandang lu? Satu, karena memang habit. Habit kita kan biasa ngumpul ya. Itu yang paling dasar. Yang paling mendasar banget itu habit. Karena habit kita kan senang ngumpul, senang kongko, senang ya gitulah. Terus kedua, ya harus kondisi. Kondisi itu dalam arti kayak misalkan anggap ya yang udah paling jelas transportasi, ya kan? Nah, Transportasinya sih begitu, maksudnya kereta aja pasti di jam-jam tertentu, jam sibuk lah, anggaplah yang paling ini ya, yang paling kelihatan banget. Di jam sibuk aja itu padat banget, ya kan? Gitu. Bus juga, kereta, bis, gitu. iya. Terusnya satu lagi juga karena kebutuhan ekonomi. Maksudnya gini, ya industri perdagangan lah ya, pasar, itu kan kalau mereka ditutup udah nggak mungkin pada teriak semua ya kan, Iya, benar. karena ya itu tadi yang gue bilang, kalau lu di sana lo nggak kerja lo masih bisa makan. Iya, benar. Kalau di sini lo nggak jualan, lo nggak dagang, atau lo nggak kerja aja nggak bisa makan. Kalau di sana ibaratnya pengemis aja dibiayain tuh, ya kan? Iya, benar. Iya, di sini mah kalau gue di sono udah dibiayain, ngapain gue ngemis? Ya kan? Iya, Kalau di benar. sini mah, kalau di sini mau nggak mau sih, mau nggak mau harus ya kan, karena kondisi ekonomi itu ya mau nggak mau kan orang tetap ke pasar, orang tetap jualan, orang tetap transaksi langsung, transaksi secara langsung ketemu muka. Iya. Yes, ya. Tapi lucunya ya, yang menariknya sebenarnya jadi gini, ada kesenjangan sosial, bukan kesenjangan sosial maksudnya. Jadi gini, ada industri-industri yang memang jatuh, tapi ada juga industri-industri yang naik pesat. Kayak contohnya online deh. Oke. Ada online, ada offline kan. Online tuh ibaratnya ya karena mall tutup, orang larinya ke online dong. Mau tutup, toko tutup, orang larinya ke Maksudnya online. belanja online gitu ya? Ya, e-commerce lah, e-commerce. Ya, e-commerce. Itu. Kedua, ya itu tadi karena orang banyak online, jadi kayak apa namanya, kurir ya. Oh, perusahaan-perusahaan logistik antar barang itu naik banget. Alhamdulillah rezeki ya. Yang tadinya mungkin sehari atau income-nya sebulan berapa gitu, orang kan jadi banyak antar. Iya, barang.
Tuh. Tapi perbandingannya juga itu sih yang sepenglihatan awam gue. Cuma kalau secara data gue juga nggak ngerti. Tapi sih kelihatannya gitu. Sih, make sense. Dan banyak juga bermunculan usaha-usaha kecil. Yang tadi UKM itu ya. Dan ya kalau ya mudah-mudahan sih kalau memang pemerintahnya atau kita semua bisa bukan handle ya, memanfaatkan atau bisa memperkuat sistem UMKM, bisa jadi bagus ke depannya gara-gara kasus ini. Iya. Bisa Optimis. jadi bisa jadi kita jadi kayak Cina yang tidak bergantung dengan negara lain. Bisa nggak sih kita kayak gitu? Gue berharap. Harusnya bisa. Lo mau tahu Harusnya bisa. kebetulan sejujurnya yang paling dalam nih ya semenjak gue tinggal di sini, gue merasa Indonesia tuh cakep loh, lebih cakep daripada di sini. Mau dari orang-orangnya segala macam. Apa aja dari segi apa aja? Kalau dari segi orangnya tuh kayak dari segi karakter tuh kita tuh benar-benar disiplin. Gue sih merasa gitu ya. Maksudnya kayak kita. lebih. Iya tahu dibanding sini bukan gimana ya? Apa gue doang ya ngerasanya ya? Apa itu gue doang kali ya? Enggak, tapi kita bilang sendiri. Hah? Apa orang sana disiplinnya bagus. Iya, Diaturnya gampang. Itu kan gara-gara apa ya? Gimana ya bilangnya? Gara-gara kondisi sekarang. Iya, itu kan gara-gara udah terbuild dari apa namanya? Dari kecil gitu istilahnya. Itu kan lebih ke culture. Maksudnya iya berarti kan bukan disiplin berarti yang mau gue bilang, tapi lebih ke mereka tuh kita tuh punya orang Indonesia tuh punya passion, ngerti kagak? Jadi punya kayak punya eager dan bertahan hidupnya tuh lebih tinggi gitu loh, jadi lebih inovatif, lebih segala macam. Kalau di sini, ya Allah, begini semua contohnya? Lelet. Contoh. Lelet. Oh, lelet. Iya. Contohnya apa? Jadi kayak lelet tuh kayak gue ngurus dokumen. Itu jadinya 1 tahun. Ajay. 1 tahun. Iya. Ya Allah, di sini aja 6 bulan gitu. Hitungan seminggu, hitungan bulan aja udah lama banget. Iya, gitu. Kenapa? Ya mana gue tahu. Tanya. Maksudnya yang menurut lo tuh apa? Kan kalau di sini lama karena dilama-lamain, karena birokrasinya panjang, karena nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya cepet. Nah, kalau di sana tuh gimana? Kalau ngomongin duit nggak mungkin. Kayaknya birokrasi. Tapi masa sih? Yang panjang. Iya. Prosesnya panjang. Atau karena kayak lamban aja ya, nggak dikerjain gitu. Dibiarin numpuk gitu di meja. Gitu aja ya. Itu menurut lo kan? Menurut gue. Taruh di abu orang Norway aja. Saya tapi ini lah. Menurut gue. Kalau dideportasi ya baru tahu lo. Aduh, terus apa ya? Kayak mereka tuh kalau hidup begini, ya udah begini aja, nggak mau lebih. Karena udah terlalu nyaman kali. Maksudnya dalam arti gini. Ya balik lagi, negara lu udah kasih kesejahteraan buat lu. Iya. Tapi kadang kan emang lu nggak gue nggak tahu ya, tapi gue 3 tahun di sini tuh udah gitu. Ya karena bukan negara lu. Lu mau di Indonesia, mau juga lu balik. Ya, karena negara lu ini. Lu dari lahir di sini. Iya benar, tahu nggak sih? Gue tuh sampai yang aduh, gue udah mau gitu, gimana ini gue. Kayak mereka tuh nggak punya kepikiran untuk achieve something big gitu ya, maju. Karena udah maju kali. Ya kan, tapi kan kayak ada orang-orang yang misalnya cuma kerja, ada orang yang cuma puas kerja di butik. Udah deh. Norway itu negara berkembang apa negara maju maksudnya? Mana gua tahu. Kayaknya udah maju deh. Ya udah. Kok apa?
Ya, gitu. Tapi nggak tahu kalau dibandingin sama negara maju lainnya ya. Iya. Kan kalau lu ngebandinginnya Indonesia kan masih negara berkembang. Benar. Ya tapi kan? kalau US apa negara maju kan? Iyalah. Karakter US juga beda kok sama orang Norway. Orang Norway itu laid back. Ya emang lu udah berapa lama tinggal di US? Udah berapa lama tinggal di US? Enggak ada. Nah kan, kalau lu baru sehari 2 hari lu nggak bisa ngebandingin. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Karena nggak tahu sistem di sana gimana. Lu pada saat lu hidup di sana gimana. Gitulah. Gue merasa bahwa di Indonesia tuh punya banyak potensi aja yang bisa lo lakuin. Kalau di sini lo mau melakuin sesuatu tuh susah aja. Susahnya karena terkait sama uang. Itu satu. Maksudnya pajak apa dikit-dikit itu ada satu apanya. kayak ekonomi apa kayak bayar gitu dikit-dikit bayar. Iya. Terus sama ini apa namanya sama di sini juga bayar apa-apa. Beda ya? Beda sih. Tinggi kali kompensasi ya, di sana. Gitu kali ya. Makanya jarang banget ada yang mau buka usaha di sini. Sampai ada sampai dari, jadi gue punya temen, jadi dia di negaranya tuh punya kayak perusahaan tile gitu, apa sih namanya, ubin gitu. Nah dia lagi pindah ke sini. Keramik. Ya, keramik. Nah, dia tuh lagi pindah ke sini mau jadi orang biasa aja, kagak mau jadi pengusaha, ceritanya kan, gaya banget. Dia di mana? Dia tadinya dari negara. Gue lupa nih. Di Eropa juga tapi negara mana? Bukan negara maju, gue lupa namanya apa ya. Bulgaria. Beda negara tapi. Beda negara, lupa gue negara apa gitu. Nah, terus tiba-tiba dia ditelepon sama pemerintahan Norway suruh buka usahanya di sini. Terus? Iya, karena tapi dia nggak mau. Nggak mau. Oh. Karena dia bilang, dia nawarinnya gini, lo buka usaha aja di sini, gue lihat tuh punya perusahaan di negara lo, dia bilang gitu kan. Orang pemerintahan Norway bisa ngecek-ngecek begitu kan. Bisa dapat info. Dia pernah tinggal di situ? Di mana? Di Norway. Pernah tinggal di Norway? Ya dia sekarang lagi tinggal di Norway, dia ninggalin semua bisnisnya. Oh enggak, sebelum dia mutusin untuk tinggal di Norway itu, sebelumnya dia udah pernah tinggal atau emang dia punya rumah atau? Enggak. Dia newbie banget. Dia baru datang Januari tahun ini. Oh gitu. Terus gimana tuh bisa negara lo lagi? Nah, kan? Kenain, dan negara gue emang canggih nih. Negara Norway ini canggih kalau masalah-masalah begitu. Karena negara maju ya. Oh cuma berarti kayak yang di itu kali ya, kayak di ayo lah gue jadi kayak di apa, film-film gitu. Iya kali ya, ini kita bahaya bodoh aja. Iya kak, kali ya. Kan kalau di film-film action gitu Hollywood kan apa, ngecek identitas terus keluar semua datanya gitu. Iya. Dia keluarga ini, rumahnya di ini, lahirnya di sini, perusahaannya ini, asetnya apa gitu kali. Iya. Wah, di sini gue takut sebetulnya, makanya gue membicarakan dulu nih, kita mau bisnisnya di mana nih, di Indonesia apa di Norway? Gue kena sidak lagi. Jadi YouTube dikit. Jadi gini, lu sempat dengar nggak? Jadi beberapa waktu belakang, tapi lu suka nonton YouTube-nya si Deddy Corbuzier kan ya? Iya. Udah nonton belum yang dia sama bos-bosnya RCTI? Oh belum gua. Nah jadi belum lama ini tuh ada istilahnya tuntutan. Dari ini pure emang RCTI ya yang itu. Jadi nah sempat heboh karena dipikirnya semua YouTuber atau konten kreator itu harus bayar atau apa gitu, gue lupa. Intinya gitu. Terus? Nah, bukan bayar, harus ada aturannya. Oh ya. Okay. Jadi kayak ibaratnya kalau TV itu ada KPI-nya gitu loh. Ada aturannya, ada ini. Nah, ternyata setelah diobrolin, nah kalau dari pihaknya CTI sih bilang intinya adalah maunya di platform digital ini apapun itu
bukan hanya YouTube ya, Mm-mm. bukan hanya YouTube, itu punya regulasi yang jelas sama seperti media konvensional yang ada. Hmm. Nah, which is itu TV dong. Kalau audio visual kan TV, Ya. ya kan? Media konvensionalnya kan itu. Maksudnya adalah kayak misalkan gini, kalau di TV itu kan ada aturan-aturan yang di apa ya? Ada aturan-aturannya gitu lah. Kayak misalkan nggak boleh nayangin hal-hal atau tayangan-tayangan yang vulgar, bahasa juga nggak boleh ngomongin hal-hal yang terlalu total kayak kita ngomong di luar kamera gitu loh, ya kan? Begitu gitu kan nggak boleh. Ada aturannya lah. Kalau misalkan kena sanksi, TV itu apa? Berarti gini, TV itu akan kena media itu akan kena sanksi gitu kan? Ya, betul. Gitu kan. Nah, maunya mereka tuh semua platform digital pun Ada yang dapat hal yang sama gitu. Ada aturan yang sama juga. Jadi jangan sampai misalkan di TV di-cut, diedit, disensor apalah segala macam atau dipotong. Nah, tapi kayak misalkan di YouTube lo bisa dengan enaknya ngelihat. Nggak tanpa di blur, tanpa disensor, tanpa di-cut. Ibaratnya kalau di TV lo ngomong goblok aja masalah kan? Iya, benar. Ngomong walaupun kayak misalkan bercanda, oh goblok lu gitu, Ya, kan nggak boleh ya. Ya. Tapi kalau di apa YouTube lah contohnya atau di Instagram atau apa itu kan bebas. Nah kemarin tuh sempat rame disangkanya kita nih si konten si yang youtuber inilah atau si orang-orang yang punya akun-akun ini yang dibatasin lah gitu. Hebohnya itu ternyata di situ. Ntar lu tonton deh. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya tujuan lah untuk untuk menjaga, sebetulnya kan tujuannya adalah untuk menjaga konten kan, supaya kontennya tuh enak dilihat, lebih sopan, gitu. Enak bisa aman. Iya, menurut gue sih gue setuju aja sih apa yang dilakukan sama si RCTI. Iya, kalau misalkan kayak gitu caranya sih memang harus ada yang mengkontrol sih. Nah, tapi kan siapanya itu. Ya nggak tahu. Nah, gue nggak ngerti deh kasusnya berlanjut apa enggak. Kayaknya nggak di gue juga nggak ngerti soalnya udah nggak ada kabarnya lagi. Sempat heboh doang itu. Menurut gue semakin kesini tuh makin mengkhawatirkan sih sebetulnya dunia digital tuh. Iya banget. Karena siapa aja bisa nge-share. Iya. Siapa aja bisa nampilin apapun. Iya benar. Semakin ya kan? bahaya. Di sini tuh kebetulan, kemarin gue dapat infonya dari anak SD lagi. Gue kan kadang kan suka jadi asisten guru kan di anak SD. Ada anak SD datang tuh kucuk-kucuk ke gue ngomong, Titis, lo jangan lihat TikTok ya. Dia ngasih tau gue gitu. SD. Kenapa? Itu ngomongnya serius banget gitu. Ada di TikTok ada video orang bunuh diri, anak remaja bunuh diri pakai pistol. Waduh. Tapi itu anak SD yang ngomong. Iya. Gila. Terus gue bilang, kenapa dia ngelarang lu? Iya, dia bilang pokoknya karena dia dilarang sama mama bapaknya. TikTok. Gitu. Jadi dia tuh mendengar percakapan dari orang tuanya gitu. Dia bilang nanti kamu jangan lihat lihat TikTok ya. Polosnya bocah gitu, dikasih tahu orang tuanya, dia ngasih tahu orang lain lagi. Iya. Polosnya bocah, terus gue langsung, waduh. Ya udah, terus thank you ya gue bilang gitu. Tapi terus gue ngecek dong sama dia. Terus tapi lu nggak lihat kan? Gue bilang gitu. Enggak, bagus, nggak usah dilihat. Gue bilang gitu. Iya. Gitu. Semua dan itu tuh heboh gitu di dunia persekolahan gitu. Jadi menurut gue zaman sekarang tuh emang beneran harus ada yang ngatur penyiaran digital sih. Iya. Ya pasti, cuma belum ada. Ya. Dan itu biasanya per negara ya, maksudnya tiap negara beda-beda. Iya, ada banyak. Kalau TV tuh ada aturan internasional nggak sih? Nggak ada juga ya?
Enggak. kebijakan masing-masing negara ya. Kita ngobrol udah banyak banget. Aduh. Baiklah, Junski. Terima kasih atas obrolan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Nanti kita gibah-gibah lagi dengan next topik yang seru. Oke, bye-bye.